Shalom, kami gembala beserta tim pengembalaan mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di wadah kami, GPI Rock Batam. Kami percaya Anda akan mengalami perjumpaan dan lawatan daripada Tuhan. Juga jemaat yang setia, kami percaya Anda pun akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja pada hari ini, tapi menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mari saat ini kita meninggikan nama Tuhan, karena Dia rindu mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu selalu dalam hidup kami. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah-Mu,
ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu kami beroleh kekuatan yang baru. Hanya di dalam-Mu kami beroleh pengharapan, sukacita. Sebab itu kami mau naikkan pujian kami mau naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau, segala hormat hanya bagi nama-Mu, Yesus.
Rabaya, Rabaya. Satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Sesulit apapun kondisi yang terjadi pada saat ini, kami imani Tuhan, Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Come on, everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh, you are waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, 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 I worship you. Salam warga kerajaan, dimanapun Bapak dan Ibu Saudaraku berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak berkumpul di dalam sebuah gedung,
Kita ada di keluarga kita masing-masing, kita ada di rumah, kita sedang menikmati berkat-berkat-Nya Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan yang melanda dunia, saudara dan saya diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak dan Ibu di rumah masing-masing, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia berkata, aku Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Dia berjanji, di dunia ini kamu banyak mengalami penganiayaan, tetapi kata Tuhan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Gadanya dan tongkatnya itu yang pasti menopang saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu, masih di dalam tema besar kita, yaitu The Year of Emerging Leaders, atau tahun di mana pemimpin-pemimpin baru akan dibangkitkan, Bapak dan Ibu saudaraku. Maka dari bulan Januari, tema di bulan Januari adalah urgensi, sesuatu yang sangat emergensi, yang membutuhkan penanganan secara cepat kalau tidak menginginkan sebuah kerusakan yang lebih besar terjadi. Dan tema di bulan yang kedua, bulan Februari, berbicara tentang fondasi. Kita membangun fondasi kita di dalam Tuhan. Fondasi yang kita bangun adalah fondasi di atas Yesus Kristus Tuhan. Fondasi keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus berkata, tidak boleh orang membangun di atas dasar dan fondasi yang lain kecuali di atas fondasi Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata kepada Petrus atau Petra, di atas batu karang ini aku akan membangkitkan, aku akan membangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Oleh sebab itu, mari siang hari ini, Bapak dan Ibu saudaraku, tema di bulan yang ketiga adalah value. Kita perlu mengajarkan value, kita perlu mengajarkan nilai buat anak-anak kita, buat generasi berikut. Untuk apa, saudaraku? Mereka menghidupi nilai-nilai kerajaan. Kapal Rock International Ministry punya tujuan. Tujuan daripada Kapal Rock International Ministry adalah to be rock, to be representative of Christ's kingdom. Di mana di dalam kapal itu, bahasa ataupun aturan main, bahasa komunikasi, dialek yang dipakai di sana, bahasa yang dipakai di sana adalah bahasa light. Love, integrity, grace, humility, dan truth. 5 nilai ini harus menjadi ciri daripada warga kerajaan. Setiap orang melihat saudara dan saya, mereka melihat Kristus lewat kehidupan saudara dan saya. Dan di bulan yang keempat ini, tema yang dicanangkan buat Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, saudara dan saya, adalah strategi. Ini adalah sebuah tema yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu saudaraku. Oleh sebab itu, untuk mengawali firman Tuhan pada siang hari ini sesuai tema kita, ayat panduan buat kita pada 3 bulan ke depan terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Ayat yang ke-32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Bapak dan Ibu saudaraku, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-14 ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang tema yang sangat luar biasa, itu hal mengikuti Yesus. Ternyata hal mengikuti Yesus ataupun hal mengiring Tuhan
mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, Tuhan tidak mau kita mengambil keputusan secara emosional. Karena didorong oleh situasi dan kondisi, lalu saudara dan saya gagap, kita kalah. Lalu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Yesus berkata bahwa mengikuti Yesus adalah sebuah pilihan. Oleh sebab itu, waktu kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, kita harus tahu tujuan daripada saudara dan saya mengikuti Yesus. Yang pertama kita tahu waktu kita ikuti Yesus, jaminan yang pertama adalah keselamatan. Dosa membuat manusia terpisah daripada Tuhan. Dosa membuat manusia jatuh. Dosa membuat manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tetapi Kristus datang untuk memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Bapa di sorga. Dia mati di salib, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan berjanji, dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya kembali di awan-awan yang permai. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu saudaraku, Yesus mau bilang buat saudara dan saya bahwa mengikut Yesus adalah sebuah risiko. Sebab waktu kita mengiring Yesus, kita membuat keputusan untuk mengikuti Yesus, ada tantangan, ada aniaya, ada penolakan, nggak disukai oleh orang-orang dekat. Itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mengerti untuk apa kita mengikuti Yesus tanpa tujuan, saudaraku, saudara dan saya akan kecewa. Kalau kita melihat perkembangan hari-hari ini, Bapak dan Ibu saudaraku, banyak orang takut dengan antikris. Banyak orang takut dengan lambang 666. Keponakan saya menelpon saya dari Ambon di Pulau Buru sana, Bapak dan Ibu saudaraku. Dan dia bertanya buat saya, "Pak, sekarang ini sudah marak ya, sudah tren ya lambang 66, antikris. Itu sangat sesuatu yang menakutkan." Saya bilang buat dia, "Hei, antikris itu nggak bisa didoakan untuk dia hilang. Antikris nggak bisa ditengking, antikris nggak bisa ditolak dengan doa puasa ataupun ritual apapun. Sebab suka atau tidak, antikris akan ada. Antikris akan diizinkan untuk menguasai dunia. Dan sekarang sistemnya sedang dibangun, Bapak dan Ibu saudaraku." Kalau Bapak dan Ibu kita lihat bagaimana laju perkembangan media massa internet yang begitu luar biasa, maka setan juga melalui antikris mempersiapkan. Mereka punya misi yang luar biasa untuk menarik banyak orang datang kepada mereka, untuk menemani mereka di neraka. Tetapi hari ini, Bapak dan Ibu saudaraku, kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tahu bahwa kita punya tujuan hidup, dan kita akan memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. Kita akan menjadi imam-imam yang akan melayani dia seumur hidup saudara dan saya. Mari kita lihat sesuai tema kita pada bulan ini tentang strategi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu saudaraku untuk kita melihat sebuah prosesi Daud dan orang Israel. Mereka mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk mengembalikan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Israel di kota Yerusalem, di kota Daud. Dan hal ini terjadi pada waktu Saul dieliminasi oleh Tuhan dan jabatan sebagai raja dikembalikan lagi, diberikan kepada Daud dalam hal ini, Bapak dan Ibu saudaraku. Maka Daud punya mimpi, Daud punya cita-cita, Daud punya tujuan, adalah tabut perjanjian harus dikembalikan ke Yerusalem. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari 1 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat saja. Demikian Bapak dan Ibu saya bacakan untuk saudara. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000, pasukan 100, dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka,
supaya mereka berkumpul kepada kita, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Bapak dan Ibu Saudaraku, berbicara tentang strategi, strategi adalah seni di dalam mengelola, seni di dalam memaksimalkan seluruh sumber daya ataupun potensi yang ada di tengah-tengah saudara dan saya. Setiap kita, setiap gereja, institusi apapun, keluarga manusia, kita semua didesain dengan potensi yang luar biasa. Dan di strategi ini menarik sekali saya temukan bahwa berbicara tentang strategi ini berbicara tentang sebuah planning, sebuah planning yang merencanakan, planning yang berbicara ataupun angan-angan tentang sebuah tujuan. Bapak dan Ibu Saudaraku, di 1 Tawarikh pasal yang ke-13, Daud didorong oleh tujuan. Dan tujuan daripada Daud adalah tabut perjanjian harus dikembalikan ke Yerusalem. Bapak dan Ibu Saudaraku, Miles Monroe bilang begini, kesalahan terbesar yang ada di bawah kolong langit ataupun kegagalan terbesar yang ada di bawah kolong langit ini bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Bapak dan Ibu Saudaraku, ternyata orang yang tidak punya tujuan hidup adalah orang yang sangat berbahaya sekali. Gampang sekali diombang-ambingkan, gampang sekali ditipu, gampang sekali dibohongi, gampang sekali dimanfaatkan. Oleh sebab itu siang hari ini Bapak dan Ibu Saudaraku, di tema kita bulan ini berbicara tentang strategi. Mari saya ajak Bapak dan Ibu Saudaraku sekalian bahwa biarlah di awal bulan ini kita kembali mulai memikirkan untuk apa kita berkeluarga, untuk apa kita berumah tangga, untuk apa kita membangun gereja, untuk apa kita berbisnis, untuk apa kita memberikan korban persembahan persepuluhan, untuk apa kita memberikan korban diakonnya, untuk apa kita mengembalikan korban hulu hasil, atau untuk apa kita mempersembahkan apa saja untuk Tuhan. Harus kita redefinisi kembali, kita merenungkan kembali, kita memetakan kembali apakah semua ini kita lakukan dengan tujuan untuk Tuhan dipermuliakan. Kalau bukan itu, kita tinggalkan Bapak dan Ibu Saudaraku. Ada 5 keuntungan kalau orang itu hidup dengan tujuan. Yang pertama, memberikan keberartian dalam hidupnya. Apa artinya Bapak dan Ibu Saudaraku? Ternyata orang yang punya tujuan hidup adalah orang yang bisa memberi dampak positif, energi positif buat orang lain. Orang lain merasakan dampak lewat hidupnya, hidupnya berarti buat orang lain. Jadi kalau kita berarti itu bukan kala waktu kita dipuji orang, waktu kita punya rumah hebat, rumah yang besar, bukan kita punya uang banyak, tetapi kita berarti ketika hidup kita berguna, bermanfaat untuk orang lain. Itulah hidup yang punya tujuan. Yang kedua, tujuan hidup membuat kita semakin fokus. Orang yang punya tujuan membuat orang itu fokus. Artinya begini Bapak dan Ibu Saudaraku, dalam mengiring Tuhan ini ada banyak hal yang membuat saudara dan saya bisa melenceng, bisa meleng kiri kanan. Tetapi waktu kita punya tujuan, kita punya planning, kita punya rencana yang dituju, maka saudara dan saya akan tetap fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Yang berikut, tujuan hidup membuat motivasi buat saudara dan saya. Apa artinya Bapak dan Ibu Saudaraku? Waktu kita tahu kita punya tujuan hidup, ada sesuatu yang kita tuju, maka badai sebesar apapun, persoalan sehebat apapun boleh datang menerpa saudara dan saya. Gonjang-ganjing terjadi dalam keluarga dan rumah tangga.
Tetapi selama kita mengerti bahwa tujuan kita berkeluarga, tujuan kita bekerja, tujuan kita melayani Tuhan, tujuan kita membangun gereja adalah untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan, saudara dan saya akan terus termotivasi. Motivasi itu akan memberikan energi positif dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga sekalipun banyak masalah dan persoalan, tetapi kita tetap bergairah dalam mengiring dan mengerjakan hal-hal besar. Sebab bersama Yesus, kita cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan yang kelima, tujuan hidup membuat kita terlepas dari jebakan mengejar prestasi dan harta. Prestasi itu bukan apa yang orang lihat dalam kehidupan saudara dan saya. Kita punya prestasi ketika kita punya tujuan. Sebab waktu kita mengerjakan sesuatu dengan tujuan, itu akan memberikan dampak positif buat orang lain. Itulah prestasi yang sesungguhnya. Jadi prestasi bukan kita maki-maki orang, prestasi bukan kita hina-hina orang, tetapi prestasi adalah pada waktu kita mengerti kita punya tujuan. Mulut kita hanya untuk memberkati dan bukan mengutuk. Mulut kita hanya untuk memberkati dan bukan untuk menggosipkan orang lain. Yang keluar dari mulut kita hanya berkat Tuhan semata-mata. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu Saudaraku, tujuan hidup membuat dan mempersiapkan saudara dan saya untuk kekekalan. Artinya begini, Bapak dan Ibu Saudaraku, siang hari ini, biarlah di awal tahun ini kita mengerti sesuai dengan tema kita, yaitu strategi. Kita punya tujuan. Dan Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk masa kekekalan. Ada kehidupan setelah kematian, yaitu kita akan memerintah bersama Kristus di 1000 tahun di dalam pemerintahan kerajaan Kristus. Kita ada hari ini dengan tujuan. Kita akan memerintah bersama Kristus. Oleh sebab itu langit dan bumi akan berlalu, segala sesuatu akan berlalu, masalah dan persoalan boleh datang dalam hidup saudara dan saya, tetapi kita tahu ketika kita menjadi pemenang, kita keluar menjadi pemenang, maka kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah kekekalan, itu adalah tujuan hidup saudara dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk Bapak dan Ibu Saudaraku, biar di masa-masa jeda, masa-masa selang, masa-masa paus, masa-masa di mana kita berdiam diri di rumah, kita merenungkan kembali apa tujuan hidup saudara dan saya. Tujuan hidup kita tidak lain, kita menjadi perwakilan kerajaan Kristus sesuai dengan visi daripada Rock International Ministry, to be Rock, to be representative of Christ Kingdom. Kita menjadi ambasador, kita menjadi duta besar, kita menjadi perwakilan Kristus. Orang melihat saudara dan saya, orang melihat Kristus. Orang melihat rumah tangga kita, orang melihat Kristus. Orang melihat pelayanan kita, orang melihat Kristus. Orang melihat cara kita berbisnis, orang melihat Kristus. Orang melihat kita melayani, orang melihat Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita bukan kebetulan ada di gereja ini, tetapi anugerah Tuhan. Gereja kita punya tujuan. Kita menjadi perwakilan daripada kerajaan Kristus. Mari kita lihat cerita ini selanjutnya, Bapak dan Ibu Saudaraku. Setelah Daud punya tujuan, Daud punya strategi, Daud punya planning, Daud juga punya sistem, saudaraku. Apa sistemnya Daud, saudaraku, yang Daud miliki untuk mengembalikan tabut perjanjian daripada Kiryat Yearim ke Yerusalem? Bapak dan Ibu, kita lihat di sini kalau sistem itu artinya perangkat atau unsur-unsur yang secara teratur saling kait-mengkait satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah kekuatan untuk sebuah tujuan. Sistem adalah sebuah komponen orang-orang, properti yang tergabung di dalam sebuah organisasi institusi yang ketika itu digabungkan
lalu didrive dengan satu tujuan, maka komponen-komponen ini akan berfungsi maksimal dan akan menjadi satu daya ledak yang luar biasa untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, kita di gereja Rock Batam, Bapak dan Ibu Saudaraku, Bapak Gembala kita punya impresi 15.000. Impresi 15.000 ini tidak akan pernah terjadi, Saudaraku, apabila semua komponen yang ada, sistem yang ada di gereja ini tidak bisa disatukan, tidak bisa diakomodir, tidak bisa diarahkan, tidak bisa duduk bersama untuk diberikan satu tujuan ke depan. Lalu kita mengerjakan dengan kekuatan bersama-sama, kita bergandeng tangan, kita berbahu-membahu, kita bersatu hati. Pada waktu kita mengerjakan itu bersama-sama, itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Dan impresi 15.000 itu tinggal tunggu waktu Bapak dan Ibu Saudaraku. Hari ini lihat saudara dan saya, kita adalah bagian daripada sistem, daripada gereja ini. Anak dan istrimu adalah bagian daripada sistem di dalam keluargamu. Maksimalkan potensi mereka. Orang-orang yang ada di tengah-tengah Daud, orang-orang yang ada di dalam sistemnya Daud, komponen-komponen yang ada di tengah-tengah Daud adalah orang-orang hebat, Bapak dan Ibu Saudaraku. Daud punya penasehat-penasehat hebat seperti Husai. Daud punya penasehat hebat seperti Ahitofel, yang pada akhirnya Ahitofel mengkhianati Daud. Daud dikelilingi oleh orang-orang hebat yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa buat dia. Pada waktu dia menghadapi masa-masa sulit, ada penasehat-penasehat yang datang untuk menasihati dia, memberikan tentang cara, memberitahu waktu yang tepat. Daud juga punya pasukan 1000. Daud juga punya pasukan 100. Daud juga punya orang Lewi. Daud juga punya tabut perjanjian. Daud juga punya kereta yang sudah dipersiapkan untuk mengembalikan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Komponen-komponen ini ada di dalam kerajaannya Daud. Dan Daud benar-benar tahu bagaimana caranya memaksimalkan mereka. Mari kita lihat terus cerita ini Bapak dan Ibu Saudaraku. Sistem yang luar biasa, komponen, orang-orang potensi ada di tengah-tengah kerajaan Daud. Tetapi bagaimana kita lihat proses perjalanan pulang tabut perjanjian dari Kiryat Yearim, yang tujuannya adalah Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan Bapak dan Ibu Saudaraku, Alkitab berkata, di tengah jalan, di jalan menurun Bapak dan Ibu Saudara, tiba-tiba kereta yang ditarik oleh lembu itu tergelincir dan tabut perjanjian itu terjatuh. Utsa pada waktu itu dia berusaha untuk memegang tabut perjanjian, dan Alkitab berkata Tuhan membunuh Utsa di situ. Dan pada hari itu Bapak dan Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Tabut perjanjian tidak jadi dibawa pulang ke Yerusalem di kota Daud, tetapi tabut perjanjian disinggahkan, ataupun tabut perjanjian ditaruh di rumah daripada Obed-Edom. Sungguh saudaraku, kalau kita belajar dari cerita ini, tujuan sudah punya, strateginya gitu, komponen-komponen punya, orang-orang hebat, penasehat-penasehat hebat. Daud sudah punya, Bapak dan Ibu Saudaraku. Daud adalah seorang raja yang sangat jenius, saudaraku. Dia tahu persis hatinya Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan, apa yang diangan-angankan, apa yang dicita-citakan, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hari ini, Bapak dan Ibu Saudaraku, pada waktu kita ada di tengah-tengah keluarga, kita menikmati suasana yang luar biasa ini. Mungkin kita pernah gagal seperti Daud. Mungkin hari ini usaha kita hancur. Mungkin hari ini rumah tangga kita hancur. Mungkin hari ini bisnis kita hancur. Mungkin hari ini pelayanan kita hancur. Lalu kita mulai duduk untuk merenungkan, kok apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan rencana, apa yang sudah saya planning, apa yang sudah saya kalkulasi, apa yang saya sudah hitung matang,
kok tidak terjadi sesuai dengan kenyataannya, jangan kecil hati, jangan putus asa. Daud pernah mengalami itu. Asalkan engkau punya tujuan, gak usah putus asa, gak usah kecil hati. Itu biasa di dalam mengiring Tuhan. Masalah dan persoalan silih berganti dalam hidup saudara dan saya. Tapi siang hari ini, mari kita belajar daripada Daud. Daud tidak putus asa dan mengurung diri di kamar dan minta Tuhan biarlah cabut nyawaku. Tidak seperti itu. Daud tidak berkata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Daud tidak berkata seperti itu. Dia tidak menyanyikan nyanyian-nyanyian penyesalan, mengasihani diri sendiri. Tetapi firman Allah berkata di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Kita lihat Bapak dan Ibu saudaraku, 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Bapak dan Ibu, kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Daud tidak larut di dalam penyesalan, tetapi Daud bangkit. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15, kita lihat bahwa Daud kembali mengumpulkan semua orang Israel. Setelah tabut perjanjian dititipkan di rumah Obed-Edom, Daud kembali mengumpulkan semua kekuatan. Dia membuat sebuah evaluasi. Dia membuat sebuah kalkulasi ulang. Dia menghitung ulang. Daud tidak mengasihani diri, tetapi dia duduk. Lalu dia merenungkan apa yang menjadi masalah sehingga tabut perjanjian tidak sampai ke kota Daud. Setelah punya strategi, punya sistem tidak berhasil, kita lihat di Tawarikh pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut perjanjian dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-13, Daud membuat pengakuan. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti yang seharusnya. Pada waktu sistem tidak berjalan, pada waktu kegagalan terjadi, sebagai seorang pemimpin, Daud tidak larut di dalam penyesalan, tetapi dia mulai mengevaluasi, dia mulai menganalisa, dia mulai review, dia mulai membuat penilaian ulang. Kira-kira apa yang terjadi sehingga tabut perjanjian tidak sampai ke kota Yerusalem? Dan hasil daripada evaluasi daripada Daud ditemukan seperti ini. Yang pertama saya catat, reaksi Daud pada waktu tabut perjanjian tidak masuk ke kota Daud. Ternyata ditemukan setelah dievaluasi, tabut Allah tidak boleh dinaikkan ke kereta, tetapi tabut Allah atau tabut perjanjian harus dipikul, diusung, lalu dipikul oleh orang-orang Lewi di pundaknya. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu para imam-imam Lewi tidak dilibatkan di dalam proses pengembalian daripada tabut perjanjian. Bapak dan Ibu saudaraku, Daud sebagai seorang pemimpin, ketika dia mengalami kegagalan, dia duduk, lalu dia mengevaluasi. Setelah dia mengevaluasi, dia menemukan sumber masalah dan sumber persoalan. Siang hari ini mari kita belajar daripada Daud ketika kita mengalami masalah dan persoalan. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Duduk, renungkan, pikirkan, evaluasi, hitung ulang, kalkulasi ulang, membuat penilaian kembali. Kira-kira apa yang menjadi kesalahan di dalam hidup saudara dan saya? Yang paling tahu itu adalah saudara dan saya sendiri. Dan saya angkat topi kepada Daud, pemimpin hebat,
Tetapi dia berani berbicara buat orang Lewi. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan aku. Sebab gara-gara saya tidak melibatkan kalian di dalam proses yang pertama, Tuhan membunuh Utsa dan tabut perjanjian tidak bisa masuk ke kota Yerusalem. Dia punya jiwa yang besar. Dia berani mengakui kesalahannya. Siang hari ini Bapak dan Ibu Saudaraku, sebagai kepala keluarga pada waktu kita mengalami jalan buntu dalam keluarga, anak-anak kita terlibat narkoba dan lain-lain sebagainya, anak-anak kita melawan dan memberontak, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan mereka. Salahkanlah dirimu sendiri sebagai orang tua. Dan evaluasi dirimu, temukan sumber masalahnya, selesaikan sumber masalah itu. Maka saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan tidak boleh. Daud tidak sampai dievaluasi, tapi mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Daud, luar biasa. Setelah strategi, punya tujuan, punya planning, punya komponen, punya orang-orang, dalam perjalanan tidak mendapat keberhasilan, malah buntu. Tabut perjanjian gak sampai di Yerusalem, tetapi Daud tidak sampai di situ. Dia mengevaluasi kejadian yang ada. Lalu yang terakhir, Daud mulai adjustment. Dia mulai menata kembali. Dia mulai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang-orang Lewi dikembalikan kepada posisi yang semula. Bapak dan Ibu Saudaraku, tabut perjanjian adalah lambang daripada kehadiran Tuhan atau Shekinah Glory. Orang Israel tidak bisa hidup tanpa tabut perjanjian. Dengan kata lain, orang Israel tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, binasalah saudara dan saya. Hari ini, saya nggak tahu apa masalah dan persoalan yang saudara dan saya hadapi. Waktu kita mengalami kegagalan, bangkit kembali. Evaluasi diri sendiri. Lalu jangan berhenti di situ. Mulai menata ulang. Apa yang salah ya? Apa yang gak benar, dikembalikan kepada posisi yang semula. Dan Daud benar-benar seorang raja yang sangat brilian, orang yang pintar saudaraku. Dia tahu kesalahannya. Orang-orang Lewi, dipanggil seluruh orang Lewi yang ada di seluruh penjuru Israel, datang ke kota Daud. Dan dia membuat rekonsiliasi. Dia mengumpulkan kembali seluruh pasukan 1000, pasukan 100, para pemimpin, tokoh-tokoh, pemain-pemain musik, penari-penari, semua mereka dikumpulkan dengan tujuan untuk mengembalikan tabut perjanjian ke tanah perjanjian, yaitu di kota Israel, di Yerusalem, kota Daud. Hari ini Bapak dan Ibu Saudaraku, mari kita belajar dari Daud. Daud memberi contoh yang luar biasa buat saudara dan saya di tahun Emerging Leadership. Dalam proses mempersiapkan para pemimpin, pasti ada kegagalan terjadi di sana. Tapi jangan lupa, mari kita evaluasi, lalu kita tata ulang. Orang yang tepat di bagian yang tepat, the right man in the right place. Untuk apa terjadi sebuah pergerakan yang luar biasa secara masif. Dan Daud sangat berhasil. Dia kembali mengumpulkan semua orang. Dan dia menaruh mereka di posisi-posisi masing-masing. Orang-orang yang punya potensi ditaruh di tempat yang penting. Dan kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ketika sistem yang gagal dievaluasi, lalu dikembalikan kembali pada posisinya. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, tabut perjanjian masuk di kota Yerusalem, ditaruh di kemah yang sudah dibangun oleh Daud. Dan firman Allah berkata, ada sukacita, ada sorak-sorai yang luar biasa terjadi. Orang berpesta, orang menikmati hadirat Tuhan.
Dan berkat Tuhan turun atas orang Israel. Tuhan mengalahkan musuh-musuh orang Israel. Tuhan menghancurkan musuh-musuh Israel. Dan Tuhan memberikan kedamaian yang luar biasa di seluruh Israel pada zamannya Daud. Dan musuh-musuhnya takluk kepada Daud. Hari ini Bapak dan Ibu Saudaraku, kesimpulan saya, pada waktu kita mengalami jalan buntu, kita melakukan evaluasi dalam hidup saudara dan saya, lalu kita menata hidup kita kembali, maka saya percaya ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kesimpulan saya pada siang hari ini, siapapun kita untuk berhasil harus tetapkan tujuan dalam keluarga, dalam bekerja, dalam melayani, apa saja yang kita kerjakan, semuanya harus didrive dengan tujuan untuk Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, pada waktu semua perencanaan sudah dilakukan, ternyata mengalami kegagalan, jangan lupa untuk mengevaluasi, koreksi. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain, tetapi salahkan dirimu sendiri dan bangkit daripada kegagalanmu. Tata kembali. Lalu yang ketiga, setelah menemukan kesalahan, harus berani untuk berubah demi sebuah perubahan yang besar. Bapak dan Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa gereja kita sedang ada di dalam perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Jangan kecil hati. Hari ini kita belum lihat, tetapi awan sebesar telapak tangan itu telah terjadi. Kalau kita mengerti firman Allah pada siang hari ini, dan kita kembali mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita bangkit dari itu, lalu kita bergandeng tangan, kita bekerja bersama-sama, maka saya percaya Tuhan yang berjanji buat saudara dan saya itu akan menggenapi seluruh janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum masuk perjamuan, saya ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Hamba terbatas dalam penyampaian karena waktu. Tetapi aku percaya Engkau tidak pernah terbatas. Aku berdoa buat umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkati keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Hari ini Tuhan, kami percaya situasi yang gak enak, tapi kami percaya satu hal. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Berkati keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar di tengah-tengah masa selah, masa-masa paus, masa-masa berdiam diri, kami menemukan kembali tujuan hidup kami. Kami kembali bergairah untuk kami melihat kemenangan yang datang daripada Tuhan. Berkati roti dan anggur penyamuan pada siang hari ini. Sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut roti dan anggur perjamuan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian, mari angkat rotimu masing-masing di rumah. Ingat, peristiwa roti dan anggur ini bukan lagi lambang, tetapi sebuah kenyataan telah terjadi. Di zaman dulu, itu cuma bayangan, itu cuma lambang. Tapi 2000 tahun yang lalu, apa yang menjadi bayangan itu sudah digenapi di kayu salib lewat korban Kristus. Angkat roti tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat anggur perjamuan. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada perlindungan. Kutuk yang harusnya kita pikul telah ditimpahkan kepada Kristus. Galatia pasal yang ketiga berkata, terkutuklah orang yang mati tergantung. Dia mati karena kutuk saudara dan saya. Dia digantung karena kutuk saudara dan saya. Supaya kita menerima berkat Tuhan.
Darah ini sanggup untuk melindungi saudara dan saya. Darah Yesus sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya menjadi sembuh. Angkat angkur tinggi. Percaya ke Bapak dan Ibu, saudara dan saya bahwa anggur perjamuan yang kita angkat tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minum dengan ucapan syukur dan terimalah kesembuhan dan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Angkat tangan saudara dan ucapkan syukur buat Tuhan. Kita mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih buat penyertaan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Perlindunganmu sempurna atas kami. Kami tolak setiap virus corona dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup bungkus seluruh keluarga, lepas keluarga, rumah tangga, lepas rumah tangga, pribadi, lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu saudaraku sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan pada hari ini, Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari semua yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami dan pulihkan kembali Indonesia. Dan pulihkan kembali seluruh